Dengan membawa senjata tradisional, ribuan keluarga korban kerusuhan Sinagma Wamena bergerak dari Sinagma menuju lapangan pendidikan Wamena. Pihak keamanan baik kepolisian dan tentara menyiagakan personilnya di setiap sudut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi massa ini membuat seluruh aktivitas terganggu hingga perkantoran tutup. Aksi massa ini diterima oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Bupati Jayawijaya, Bupati Yahukimo, Bupati Lanijaya, Kapolres Jayawijaya, dan Dim 1702 Jayawijaya, serta tokoh intelektual Lapago. Dalam tuntutannya, keluarga korban menuntut kasus ini diproses dengan hukum budaya dan hukum nasional. Tuntutan hukum budaya berupa denda materi, sedangkan tuntutan hukum nasional untuk memproses pelaku dalam hukum pidana. Kami duduk dan semua hal pasti sudah bicara. Semua catatan kita sudah terima, aspirasi secara profesional sudah terima, dan proses hukum akan berjalan, dan di dalam proses hukum itu akan ada keadilan di sana. Siapapun akan diadili. Karena itu, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Jaya sekaligus juga mantan Lanijaya, kita dari sini akan berembuk dan kita jadi satu. Sebagaimana kita bisa membantu pihak Lanijaya, dari sana kita akan berbicara bagaimana menyelesaikan secara budaya. Kalau negara ini mau buktikan keadilan yang sebenarnya terhadap orang Papua, silakan buktikan singkat-singkatnya itu dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau lewat, berarti internasional intervensi untuk buka kuburan itu. Itu yang kami minta. Karena kami keluarga korban 9 sudah serahkan untuk otopsi. Tapi kalau tidak ada, negara ini kalau tidak respon baik, hukumnya baik, maka negara tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang terjadi, penembakan yang terjadi ilegal. Yang terhormat Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Sekda, seluruh pimpinan yang saya hormati, wah, keluarga korban yang saya kasih wiwa, wah, nuena korwa. Dalam kehidupan ini, kematian kita itu ada banyak kehendak. Ada kehendak Tuhan, ada kehendak orang lain, tetapi juga ada kehendak kita sendiri. Karena itu, untuk 9 orang ini atas kehendak orang lain. Bukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak mereka sendiri. Karena itu, saya pertegas kembali, kasus ini tidak selesai sampai di sini. Kami, tokoh-tokoh yang ada, para pimpinan pemerintah, pimpinan keamanan yang sudah ambil alih hari ini, dan LSM mahasiswa, kita sama-sama mencari keadilan kepada Tuhan, tetapi juga keadilan di dunia. Keadilan di negeri ini susah. Dari tahun ke tahun keadilan di negeri ini susah dapat. Tetapi ketika kita komitmen, kita bersama, kita bersatu, kita kuat. Karena keadilan itu dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, di kesempatan ini, saya anggota DPR Provinsi Papua mewakili seluruh masyarakat korban hari ini. Saya mau minta kepada Propam, Kepolisian Daerah Papua, Propam Polda Papua, saya minta hari ini, mulai dari jam ini, Propam Polda Papua sudah disiapkan dan besok harus ada di sini. Betul. Saya minta Propam Polda Papua, ini kasus besar.
Tidak bisa kita bawa kasus ini menyederhanakan kasus ini. 9 orang, bukan main-main, ini nyawa. Pelakunya adalah keamanan, pakai alat negara. Karena itu Propam Polda Papua mulai besok sudah harus ada di Wamena. Selidiki kasus ini secara seksama, secara baik, benar, supaya rakyat ini mereka mengerti dan tahu paham bahwa seluruh pemekaran di daerah Papua ini memang berniat untuk membangun. Kalau tidak itu, ini akan menjadi saksi bisu dan akan menjadi awal dari pemusnahan ras ini. Itu akan terpatri di dalam pikiran. Karena itu saya minta. Yang kedua, saya minta kepada Propam Pangdam Cendrawasih, karena ada indikasi pelakunya tidak hanya polisi, sudah ada data. Karena itu Propam Pangdam Cendrawasih juga harus ada. Besok ada penyerangan yang dilakukan dari arah Gunung Susu, itu bukan polisi. Kami mau daerah kita ini aman. Yang berikut, kasus awal kejadian ini, pelaku awal ada isu apa? Penculikan anak. Ini juga kemarin kita minta untuk ditahan di bawah di kepolisian, sehingga proses ini berjalan baik, tuntas, dan kami mau penyelesaian masalah ini untuk jauh ke depan. Karena itu harapan kami hari ini dan permintaan kami hari ini, Propam Polda Papua dan Pangdam Cendrawasih besok ada di sini. Yang berikut ada tim independen. Ada tim investigasi independen yang dibentuk. Sehingga proses ini berjalan secara baik dan benar. Ingat bahwa ketika kita tanam begini, itu akan menjadi hal biasa, wajar, biasa-biasa. Tidak bisa. Hari ini menjadi catatan serius. Harus menjadi catatan serius. Sekarang kami punya banyak pengalaman dengan kejadian-kejadian. Karena itu untuk 9 orang kita serius, kita kawal. Saya minta seluruh anggota dewan yang ada di daerah-daerah, mari kita bersatu. Kalau bisa kita bersatu, kita kawal ini. Fungsi pengawasan dimanfaatkan, dipakai. Jangan hanya kita pakai, kita simpan. Mari sama-sama kita bergerak. Ketika wakil rakyat bersuara, itu suara yang paling kuat. Karena itu proses dan mekanisme hukum lebih banyak dipertimbangkan suara wakil rakyat. Karena itu seluruh kabupaten kota kami yang jadi korban, mari kita bersatu. Kami di provinsi kami sudah siap. Kami akan kawal. Sejak kejadian hari ini kami ada dan sampai kasus ini selesai tuntas. Propam Polda Papua dan Pangdam Cendrawasih tidak mau turun tangan, kami akan lapor. Ada pusat. Bagian dari tugas pengawasan kita, kami akan sampaikan. Tugas ini tidak jalan.
Tugas ini tidak jalan. Mungkin itu yang akan kami lakukan. Kepada keluarga korban, ketika Anda diam, maka semua proses yang tadi saya sampaikan itu akan lemah. Karena itu keluarga korban konsisten mengawal proses kasus ini. Saya kira begitu, dengan ditangani oleh pimpinan-pimpinan ini dan kemudian semua dilakukan oleh proses budaya itu tidak menghapus, menghilangkan konsekuensi hukum. Proses hukum harus berjalan demi masa depan yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan waktu. Nagrua. Dan terima hasil sedikit, lalu kamu berfoya-foya, baru besok pilih DPR lagi tuh, jadikan satu dari provinsi maupun daerah, jadikan satu dan bentuk pansus. Itu kita dengar hasil nanti hari yang kita akan tentukan sebentar. Yang satu bupati-bupati jadi satu, baru mau meribut gubernur itu, Pak Gubernur yang dilantik yang sementara di sini itu di mana? Kami juga sepakat. Nanti hasilnya kita dapat. Yang tugas kita terjadi kegagalan di mana terjadi pada saat terjadi kerusuhan sampai rumah sakit itu catatan masing-masing bawah. Supaya itu bukti hukum untuk kita gugat. Nah itu yang mungkin itu terakhir. Bonen ini pinjam lupa sama saya lupa nih. Karena saya korban jadi bonen semakin lupa. Jadi saya ingat dulu. Dadim tunggu. Bupati Duga dengan Bupati Yaukimut segera hadir besok hari Senin. Komunikasi dari Polda segera lakukan dan mereka jemput paksa. Karena rakyat baru kamu jadi bupati. Dan kita kasih waktu di sini saya minta maaf, saya kasih waktu hari Selasa. Saya sampai juga jadi minta maaf hari Selasa tempatnya itu kantor DPR. Bagaimana? Sepakat? Oke, kantor DPR. Kalau lebih bagus lagi di sini. Lebih bagus lagi yang ada di wayat depan di sini juga bagus. Jadi ruangan yang kita tidak diizinkan diambil dari Pemda maupun dari Polres maupun dari Dandim, itu di tempat kepolisian, mungkin di Kapolres dan di Kondim itu tidak ada. Yang penting ruangnya luas, keamanan kita tetap jamin bersama. Dan kita tunggu undangan hari Selasa. Itu dikeluarkan dari pemerintah. Dan dikawal juga. Oke, mungkin begitu. Nah, hari ini pelakunya kita mau kasih ini, kasih mayor ini pelakunya kita mau kasih nama. Kasih nama, jadi hari ini kalau bahasa saya itu kod lembak Korea. Kalau bahasa lain itu kauri meneru. Aberu. Aben dengan pandia ko. Ingin meneru kira me. Dengan meneru ko lukun bak kira me to. Kalau bahasa Dayak itu ini berasa. Pelaku hari ini kita tekok ke bawah. Pelaku hari ini adalah secara resmi militer Republik Indonesia. Dalam hal ini yang di 1702 Wimanisi Posa ada di sebelah itu pelaku. Atur Rasia Ujab Kaliyaku. Oke, itu nama-nama mereka. Sebentar jangan sambil salah sebut nama aja yang saya tahu. Sekarang Anda sebagai budaya.